Iya, Shalom. Saya diminta oleh Pak Gembala dan Ibu untuk bicara tentang seks di dalam pernikahan. Urut-urutannya itu di dalam kitab Kejadian itu adalah orang punya pernikahan dulu baru bicara tentang seks, begitu ya. Jadi nanti sebelum saya bicara tentang seks ya, yang tentu mudah-mudahan besok bisa selesai, karena kemarin waktu waktu di tebing tidak bisa selesai karena begitu banyak orang yang bertanya ya. Ada yang bertanya, kalau berhubungan seks itu yang paling bagus gayanya pakai gaya apa Pak? Katanya begitu. Saya bilang ya gaya kupu-kupu boleh ya, gaya kuda terbang boleh begitu ya. Jadi nanti saudara boleh tanya begitu. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan slide-nya dulu. Orang itu di dalam seks itu, di dalam berhubungan seks mesti mengerti dulu tentang kesatuan di dalam pernikahan. Karena pada hari ini orang mudah menikah, mudah bercerai. Susah menikah, susah bercerai. Artinya begini, kalau saudara mendapatkan benda ini dengan mudah, biasanya saudara juga akan buang dengan mudah. Betul nggak? Sesuatu yang mahal tidak akan mudah untuk saudara buang. Di dalam Injil Lukas itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham. Ya. Jadi domba, dirham itu waktu hilang itu dicari karena berharga. Ya. Saya pernah mengalami kehilangan HP. Karena saya pikir HP itu nilainya sangat tinggi sekali, maka saya berusaha untuk mencarinya. Ya, walaupun akhirnya tidak ketemu, ya sudah, bersyukur. Ya. Domba yang hilang juga begitu, ditinggalkan 99, satu dicari. Tapi pertanyaannya, kalau anak yang hilang kenapa nggak dicari ya? Nah, itu perlu pemikiran tersendiri, karena dari 3 perumpamaan itu yang tidak dicari adalah anak yang hilang. Begitu. Anak yang hilang nggak perlu dicari, tapi domba dan dirham yang hilang itu dicari, begitu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu kualitas pernikahan itu terlalu murah, terlalu mudah, ya begitu. Saya tadi tidak sengaja baca tentang seorang yang bernama Jennifer Jill, tapi bukan Jennifer Jill dari Amerika, tapi Jennifer Jill made in Indonesia, marganya Supit, orang Manado. Dia menikah dengan laki-laki pada waktu dia berusia 48 tahun, 2019 berarti 3 tahun yang lalu. Waktu itu dia berusia janda, berusia 48 tahun, suaminya meninggal. Terus dia menikah dengan seorang pemuda yang beda usianya lebih muda 17 tahun. Tapi hari ini dia memberikan announcement, pengumuman bahwa dia sudah mendapatkan pengacara untuk menceraikan suaminya. Nah, itu yang saya sebut pernikahan yang bermain-main, begitu gampangnya orang menikah ya. Dan saya pikir itu bukan hanya terjadi di Jakarta, di Pulau Jawa, di Nias juga banyak begitu ya. Cuman bedanya kalau di Jakarta dipublikasi, di sini nggak dipublikasi begitu ya. Dan kemarin waktu saya di Nias Selatan itu saya mendengar dari seorang ibu pendeta, malah banyak perempuan-perempuan karena merasa suaminya itu nggak bermutu begitu, akhirnya tukar tambah gitu ya. Cari laki-laki yang lain yang lebih bermutu begitu, kira-kira yang bisa memberikan harapan. Karena jaringan gereja di Nias belum seperti bank, belum online. Jadi nanti kalau gagal menikah di gereja A gitu, nanti mereka cari gereja lain lagi, di situ dinikahkan lagi begitu ya. Dan ternyata perempuannya sudah 3 kali nikah, padahal itu Kristen ya. Jadi itu adalah sebuah gambaran bahwa pernikahan itu tidak dipahami ya. Ada orang yang kemarin waktu saya terbang ke sini juga begitu, orang di sebelah saya tanya, ibu orang Nias? Bukan Pak, orang Batak. Oh, suaminya marga apa? Orang Batak juga. Oh, anaknya berapa? 1 Pak. Oh gitu. Suami kerja di mana? Nggak tahu Pak. Loh, punya suami kok nggak tahu kerjanya di mana? Dia udah ninggalin saya Pak 11 tahun yang lalu begitu. Maksudnya? Iya.
dia menikah lagi dengan perempuan lain. Menikahnya di mana? Di gereja. Jadi begitu pisah, saya langsung pergi ke Nias, Pak. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu banyaknya pernikahan yang dilatar belakangi Kristen, tetapi pernikahan itu begitu sangat mudah sekali. Nah, itu sebabnya saya ingin sekali bahwa saudara memahami sebelum kita bicara tentang seks, kita memahami apa itu komitmen di dalam pernikahan begitu. Oke, slide yang selanjutnya. Pernikahan itu bukanlah masalah feeling, bukan masalah perasaan suka atau tidak suka. Saudara tidak boleh membayangkan bahwa, oh ya, kalau ditanya kebanyakan orang, mengapa pernikahan Anda bisa selesai? Karena saya udah gak punya rasa apa-apa lagi dengan dia, Pak. Jadi lucu, pernikahan seseorang itu didasari karena perasaan. Padahal saudara dulu menikah itu dasarnya bukan perasaan, tapi dasarnya apa? Perjanjian, komitmen, bukan kontrak, tapi covenant. Perjanjian seumur hidup sampai maut memisahkan kita berdua. Jadi itu sebabnya kalau pernikahan saudara mau berakhir, ya doakan pasangan saudara supaya mati. Dan itu terjadi pada seorang suami yang dia mengatakan satu hari dia mengejutkan, dia bilang sama istrinya, saya ingin menikah kembali. Istrinya diam, tapi dia bilang begini, ini istri yang sangat bijaksana sekali. Dia bilang sama suaminya, udah deh, kamu mandi, kamu istirahat. Nanti besok pagi saya akan siapkan sarapan, dan nanti habis sarapan atau di tengah sarapan itu kita akan makan. Begitu kira-kira. Ya. Saya tanya sama saudara, kira-kira malam itu istrinya tidur apa enggak? Hah? Suaminya bisa tidur enggak? Bisa enggak? Bisa. Babi pasti bisa tidur. Tahu kenapa saya bilang babi? Hanya babi yang bisa ngomong begitu. Di mana ayatnya? Petrus. Babi yang kembali kepada babi yang kepada kubangan, anjing yang menelan kepada muntahnya. Ya, itu bukan laki-laki buat saya. Laki-laki itu bertanggung jawab, dan saya mau katakan jangan pernah menikah dengan laki-laki yang gagal dalam pernikahan. Saya menulis dalam quote pagi saya, jangan pernah mengharapkan kesetiaan pada seorang laki-laki yang tidak setia dalam pernikahannya, setia pada keluarganya. Saudara mau mengharapkan kesetiaan apa? Orang dalam pernikahan pertamanya jadi yang gak setia kok. Bisa nangkep gak? Kalau saudara mau cari pria, carilah pria seperti pendeta yang berdiri di depan saudara ini, yang sudah mengakhiri pernikahannya sampai mati dan tidak punya reputasi berselingkuh. Bisa mengerti? Itu baru laki-laki setia. Kalau laki-laki menikah sudah berselingkuh sama orang, itu bukan laki-laki, bajingan, kata kita bilangan. Penjahat dalam bahasa kita, orang jahat. Laki-laki itu dipegang dari mulutnya. Makanya saudara mesti kendalikan. Laki-laki itu bukan karena badannya gagah. Laki-laki itu harus bisa mengendalikan nafsunya. Saya suka bilang laki-laki itu kalau gagah, hebat itu bukan pukul istrinya. Kalau Anda nggak bisa tahan diri Anda, pukul itu tembok atau pukul pohon di luar. Mau lebih berani lagi, nanti ada polisi lewat, tentara lewat, tonjok. Nah itu baru Anda jagoan begitu. Pukul istri itu bukan jagoan, itu pengecut. Bapak saya, mertua saya, angkatan laut, dia pernah bilang begini pada saya ini kapten kapal, katanya begitu. Tapi saya belum pernah dari semenjak saya pacaran, saya menikah, sampai sekarang saya melepaskan anak gadis saya, tangan saya belum pernah memukul istri saya. Dan saya pesan buat Anda, jangan pernah pukul istrimu. Dan itu yang saya katakan juga pada menantu saya. Seumur hidup saya, walaupun saya punya 3 bela diri dan saya hobi berkelahi karena bapak saya jenderal, tapi saya tidak pernah pukul istri saya.
Laki-laki sejati itu bukan menunjukkan kegagahannya dengan pukul istri. Itu laki-laki gila. Istri itu kan dirinya sendiri. Masa ada orang pukul dirinya sendiri? Itu kan hanya orang sinting gitu. Paham nggak para pria? Paham tidak? Itu dulu yang harus Anda pahami. Ya, pernikahan itu bukan masalah feeling suka atau tidak suka, tetapi masalah komitmen, perjanjian, ucapan yang kau ucapkan pada waktu kau menikah 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, atau seperti syukur baru beberapa tahun yang lalu begitu. Itu harus diingat seumur hidup, bahwa saya menikah dengan engkau baru lase, sampai maut memisahkan kita berdua. Dan besok paginya bangunlah mereka, dan istrinya menyiapkan makanan. Dan begitu selesai makan, istrinya bilang begini, coba ulangi apa yang papa inginkan. Suaminya cerita, ya saya sudah tidak bisa bersembunyi, saya juga tidak tahan kalau ngomong bohong. Tapi saya ingin katakan bahwa saya ingin menikah kembali. Istrinya bilang begini, kan kita sudah janji bahwa kita saling setia sampai mati, sampai maut memisahkan kita. Dan itu janji yang diucapkan oleh kamu dan diucapkan oleh saya. Bagaimana seandainya anak-anak tahu, seandainya orang tahu, keluarga kita tahu semuanya begitu? Suaminya bilang, ya terserah, tapi yang penting pokoknya saya akan menikah. Lantas istrinya bilang gini, yuk kita dari sekarang berdoa. Karena kamu ingin menikah, saya akan berdoa supaya Tuhan mencabut nyawa saya. Dan selama saya belum mati, saya cuma bilang sama kamu, jangan menikah, karena akan menghancurkan anak-anak kamu. Tapi saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan cabut nyawa saya. Saya pikir kita tidak perlu ngomong panjang, karena itu sudah keputusan kamu. Dan saudara tahu, suaminya diajak berdoa, dan istrinya berdoa sambil menangis. Dia berkata, Tuhan, saya ingin suami saya menikah, keinginan dia. Itu sebabnya Tuhan, cabut nyawa saya secepatnya. Dan saudara tahu, 2 minggu kemudian suaminya meninggal dunia. Ibu-ibu sudah mengerti rahasianya? Pegang itu ibu-ibu. Ya, pegang itu ibu-ibu. Itu rahasia yang paling baik. Ya, jadi kalau suamimu ingin menikah, tantang dia untuk berdoa. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan cabut nyawa. Siapa yang melepaskan nyawa, kata firman Tuhan, dia akan mendapatkan. Tapi siapa mempertahankan, dia akan kehilangan. Jadi waktu ini disaksikan di dalam seminar saya menantang semua laki-laki yang hadir pada malam itu. Enggak terlalu banyak sih, ada sekitar 90-an pasang. Jadi 180-an lebih yang hadir dalam seminar saya. Ternyata di antara seminar itu ada 2 orang yang ingin diam-diam menikah. Karena Roh Kudus kerja, 2 laki-laki ini lantas membatalkan buat pengakuan pada istrinya masing-masing. Saya nggak tahu cerita ini ya, mungkin ada yang sudah diam-diam sudah merencanakan begitu ya. Nggak tahu si Jebua, nggak tahu Lase, nggak tahu Talambanua atau apa begitu kira-kira. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Bisa nangkep nggak maksud saya? Ya. Banyak orang tidak mengerti kenapa pernikahan saya itu tidak cocok gitu loh. Masalahnya dalam pernikahan biasanya karena kita tidak memahami perbedaan pria dan wanita. Saudara harus mengerti bahwa pada waktu kita menikah, itu kita merasa bahwa saya nggak cocok. Berulang kali saya katakan dari mimbar ini, tidak pernah ada orang yang cocok yang sama dengan kita. Karena kalau dia cocok dengan kita, dia tidak bisa jalan dengan kita. Lihat Mike ini saudara, ini kan tidak cocok. Karena tidak cocok, makanya mereka bisa jadi sejodoh. Kalau sama, ini nggak mungkin bisa masuk. Bisa ngerti maksud saya? Karena berbeda, makanya mereka bisa jadi sejodoh. Saudara mengerti tidak? Waktu saudara menikah itu kan dikatakan, saya menikah dengan lawan jenis. Namanya juga lawan.
Berarti kan tidak sama, sudah berlawanan, sudah berbeda, karakteristiknya itu nggak sama. Coba saudara lihat ini, keyboard ini, karakteristiknya dengan drum itu kan berbeda, dengan gitar kan berbeda, suaranya pun berbeda. Tapi hebatnya alat-alat ini walaupun berbeda, tapi mereka bisa berharmonisasi. Manusia yang menciptakan alat-alat ini nggak bisa harmonis, karena merasa saya nggak cocok. Lah memang manusia itu diciptakan tidak cocok. Jadi yang disebut jodoh itu memang tidak cocok. Lawan, bukan sama. Dan apa yang bisa membuat perbedaan itu menjadi sama? Namanya adalah kedewasaan. Semakin dewasa, saudara bisa mempunyai kemampuan untuk memahami, menerima pasangan saudara. Yang selanjutnya, jangan tuntut pasangan untuk berubah. Kitalah yang harus berubah lebih dulu. Karena waktu saudara menuntut pasanganmu berubah, itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sekali. Karena merubah pasangan itu bukan adalah pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Yang paling bagus saudara berubah, karena pada waktu saudara berubah, pasanganmu akan berubah. Itu kan hukum dalam firman Tuhan. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat pada dirimu, perbuatlah terlebih dahulu. Di dalam pernikahan, ya, klik selanjutnya, bukan persoalan saya menjadi lebih baik, better me. Tapi dalam pernikahan itu yang terjadi harus yang dikatakan better we. Kita yang harus menjadi lebih baik. Jadi pernikahan itu membuat suami dan istri menjadi lebih baik. Jadi kalau suaminya merasa dengan pernikahan itu menjadi lebih baik, istrinya pun juga harus merasa bahagia begitu. Jangan bahagianya itu sendirian, kerennya itu sendirian gitu. Ya dua-duanya mesti keren. Ya, laki-laki suka berdandan, atau sebaliknya istri suka berdandan, lihat suaminya juga mesti didandanin gitu. Orangnya tahu didandanin gak sih? Kata mendandan tahu ya. Kalau Anda suka bersolek begitu, ya pasanganmu juga mesti disolekin juga gitu loh. Jadi jangan ganteng atau cantik sendirian gitu. Jadi dua-duanya, istilah gini, kalau ke salon itu sama-sama gitu. Ya. Jangan medi pedikur sendirian si perempuan, ajak suaminya juga medi pedikur sendirian. Gitu. Apa misalnya saudara mau mau krimbat, pasangannya diajak krimbat. Mau apa itu istilah cuci muka itu, facial, pasangannya diajak facial. Karena itu bisa membuat rileks kan begitu. Jadi jangan mau menang sendirian gitu loh. Itu prinsip dalam pernikahan. Slide yang selanjutnya, 3 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh suami. Yang pertama, tidak perhatikan perasaan istri. Kenapa? Karena pria itu lebih pakai nalar, lebih pakai logika. Wanita dia pakai perasaan. Pria itu kan kalau bicara begini, saya pikir. Itu konsep pria itu begitu. Perempuan beda, yang saya rasakan ya Pak. Tapi hari ini terjadi sebuah pergeseran. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu, berulang kali sebetulnya saya sering mendengar, ada pria yang suka ngomong gini, perasaan saya ya Mam. Ini saya pikir loh, kok laki-laki jadi bergeser. Dari nalar, dari logika, dia bilang perasaan saya. Nah kalau orang sudah bergerak di dalam perasaan, tidak pakai nalar, perhatikan apa yang saya katakan. Kalau perasaan di depan, pikirannya di belakang, itu dia menjadi bodoh. Makanya ada teman saya seorang ustadz terkenal di Jawa Barat, dia bilang begini, kiai, dia bilang gini, saya kalau mau marah Pak pada santri-santri saya, murid-murid saya, atau saya mau marah pada keluarga saya
Saya sudah nggak tahan, emosi saya memuncak dan saya mau meledak. Maka yang saya lakukan Pak, saya langsung ke kamar mandi, saya masuk ke dalam bak dan saya berendam semalaman. Saya menurunkan suhu saya, temperatur kemarahan saya. Dan malam itu saya tidur dan begitu bangun pagi, saya sudah, amarah saya itu, emosi saya itu sudah terkendali. Sekarang saya lebih berpikir, lebih tenang. Wow. Saya tanya jujur, keren nggak? Keren nggak? Keren ya? Padahal dia nggak penuh Roh Kudus loh. Dia bukan anggota GKB, GIC, bukan. Tapi teman saya seorang kiai, tapi dia sudah mendidik dirinya. Kalau dia mau marah, dia melewatkan satu malam dulu. Dan itu di dalam teori psikologi, pada waktu saya belajar psikologi, itu adalah hal yang wajar. Karena itu soal pengendalian diri. Masalah emosi, itu bukan masalah roh, itu masalah jiwa. Orang dunia belajar loh tentang pengendalian jiwa, pengendalian pikiran, pengendalian emosi, itu mereka belajar. Nah kita terlalu asik main ibadah-ibadahan, ngeroh segala macam, sampai kita tidak mendidik jiwa kita. Nah dipikirkan begitu, pernikahan nggak bisa jalan karena terlalu mengedepankan perasaan begitu. Nah perasaan itu kan kata Yeremia, dia up and down, naik turun. Perasaan itu nggak bisa dipegang. Perasaan saya nggak enak ya. Nah itu kan nggak bisa dipegang. Yang namanya perasaan itu bukan realita. Contoh, kemarin dalam penerbangan dari Medan, Kuala Namu ke Binaka, ke Nias ini. Begitu mau turun saudara, saya lihat, waduh cuacanya gelap banget. Saya pikir, wah ini pesawat paling-paling pasti goncang. Bener saudara. Kita seperti terjebak di dalam cuaca, terjebak di dalam awan yang hitam, dan kita dibanting berulang kali. Bukan 1, 2, 3 kali, berulang kali. Sampai saya lihat di sebelah saya, di belakang saya, laki-laki yang tadinya sedang ketawa-ketawa, dia nggak berpikir bahwa itu pesawat ada orang lain. Mereka berteriak, bercanda segala macam, tegang semuanya. Sampai beberapa ibu teriak-teriak. Dan mungkin mereka, saya berpikir yang laki-laki itu sudah berdoa kali. Tuhan ampuni saya sebab saya sudah berzina. Tuhan ampuni saya karena saya baru ngintip orang mandi tadi pagi. Begitu, mungkin udah doanya udah begitu semua. Tuhan terimalah saya di sisimu. Kematian itu sudah dekat begitu. Ya. Perasaan itu kan, bisa ngerti? Perasaannya sudah kalut, tapi itu bukan realita. Kenapa? Karena saya lihat pilotnya itu berpengalaman, dia tenang aja. Waktu saya lihat bagaimana cara dia menghindar, saya lantas berpikir gini, wah jago nih pilot. Jadi sementara orang berteriak, orang di sebelah saya tanya, Bapak kok tenang aja? Saya bilang, hidup itu kan di tangan Tuhan Bu, bukan karena perasaan kita nggak enak. Jadi maksud Bapak, kita akan turun dengan selamat. Langsung ibu itu tenang. Perasaan itu bukan realitas. Bisa ngerti maksud saya? Hanya karena perasaanmu gak enak, itu bukan realitas yang harus kau percayai. Kenyataannya bukan begitu. Saya nengok ke belakang, saya ajak ibu itu, ibu lihat ke belakang. Selama pramugari di belakang masih senyum-senyum, berarti kita tidak dalam bahaya. Tapi kalau sampai pramugari diam mukanya pucat, berarti pesawat ini bahaya. Dan memang kecelakaan pesawat itu 5 menit mau naik, 5 menit mau turun. Dan saya lihat ketinggiannya masih tinggi sekali. Saya bilang, tenang Bu, kita cuma terjebak dalam cuaca yang buruk. Dan benar, beberapa menit kemudian kita lolos. Dan lolosnya itu bukan dalam hitungan sekian detik, sekian menit itu. Lebih dari 10 menit baru kita lolos dalam cuaca yang buruk itu. 10 menit itu kan gak singkat saudara. Orang yang gak punya pengetahuan itu akan stres berat gitu. Ya. Jadi saudara gak boleh menyandarkan pernikahan itu berdasarkan perasaan. Yang kedua, lebih fokus. Ini kesalahan seorang pria. Lebih fokus memikirkan solusi daripada mendengarkan istrinya. Wanita biasanya ingin didengarkan. Dia ingin suami merasakan apa yang dia rasakan. Bapak, kalau istrimu bercerita, no comment. Jangan komentar, jangan potong, jangan kasih pengarahan. Dengarkan saja sampai selesai.
Dia cuman ingin curhat. Dia nggak butuh arahan, sekalipun kau adalah pejabat, biasa memberikan arahan di tim pekerjaan Anda. Istrimu bukan anggota tim gugus kerja Anda. Jadi waktu dia curhat, dengarkan saja. Kasih ekspresi waktu dia cerita sedih. Waktu dia cerita lucu, walaupun engkau nggak tahu lucunya apa, ya engkau ya. Tidak perlu bicara, dengarkan saja sampai dia selesai. Percayalah, begitu dia selesai cerita, masalahnya selesai dengan sendirinya. Itulah wanita. Tidak perlu, dia hanya butuh telinga Anda, dia hanya butuh bahu Anda. Dia nggak butuh mulut Anda. Ya, cukup didengarkan saja. Yang ketiga, kesalahan seorang suami, seringkali setelah bicara, suami pergi tanpa kepastian atau jawaban. Istri bertanya kali ini, "Pak, gimana besok jadi nggak kita ke rumah Mama?" Suaminya nggak jawab, diam gitu aja. Ya 2 hari yang lalu ada seorang istri telepon saya, "Pak Andreas, gimana suami saya, Pak? Diajak bicara, dia tinggalin saya tidur. Begitu saya pergi ke tempat tidur, dia pindah ke ruang tamu." Padahal saya butuh jawaban, Pak, kepastian. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang pria. Saya pikir kalau pria bersikap seperti begini, jangan pernah mengharapkan pernikahanmu akan menjadi baik, akan menjadi sorga di dunia. Karena sebuah pernikahan yang baik itu bukan hanya merupakan pekerjaan dari salah satu daripada pasangan begitu. Pernikahan itu bisa menjadi baik hasil kerjasama dari 2 orang yang mempunyai niatan. Kalau bahasa saya itu mempunyai nawaitu, sama artinya niatan, untuk melihat pernikahan itu menjadi baik. Dan pernikahan itu bukan sesuatu yang mesti Anda pamerkan, mesti show off gitu, perlihatkan kepada seperti kayak selebriti sosialita begitu ya, liatin di mana namanya, di Facebook, di Instagram, semua bersandiwara. Ternyata si suaminya gay, ternyata suaminya berselingkuh. Nggak bisa. Ada hamba Tuhan, ada laki-laki yang dipakai Tuhan, tiba-tiba dia mentato, merajah dia punya tangannya. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia sekarang menjadi maco. Saya ajarin istrinya, kalau laki-laki sudah begitu, percayalah dia sudah tidak benar hidupnya. Dan benar, tidak lama kemudian ketahuan bahwa dia punya aktivitas seksnya, itu orientasinya kepada sesamanya, pada kaum laki-laki. Anda nggak bisa punya pernikahan yang baik kalau Anda tidak jujur. Pernikahan itu harus butuh keterbukaan. Kalau Anda tertarik dengan wanita lain, bapak-bapak, cerita pada istrimu. Nggak tahu kenapa mah, kemarin tuh saya lagi berkunjung ke dinas pekerjaan umum, ada seorang perempuan cantik banget, marganya buaya. Nggak tahu kenapa saya rasanya kok terganggu. Cerita. Keterbukaan itu justru akan menghancurkan niatan nggak benar saudara. Saudara tergerak ingin ngajak perempuan itu makan, ajak istrimu. Jadi makan bertiga. Mau berkunjung, ajak istrimu. Saya tanya, niatan itu akan jalan apa tidak? Segala sesuatu yang dilakukan tersembunyi itu justru berbahaya. Nggak usah jauh-jauh, nenek saya bilang itu berbahaya. Ya. Jadi saudara bisa selamat itu kalau saudara terbuka dalam hidup. Saya pernah ditelepon, "Pak, saya udah gak tahan nih Pak Andreas." Kenapa? Gak tahu kenapa saya punya godaan, pengen sekali Pak nonton film porno. Saya bilang, bagus. Ya kan gak boleh Pak Andreas. Maksud saya bagus. Saya belum selesai. Kasih tahu istrimu, kan kamu tinggal sama mertua. Mertua ajak sekalian nonton. Pak Andreas ini macam-macam. Loh,
Saya mau tanya jujur, kira-kira kalau kamu terbuka, niatanmu itu habis apa enggak? Habis, Pak. Kamu kan nggak mau hidup dalam dosa, ya terbuka. Dia nggak berani. Saudara tahu, lagi telepon dengan dia, saya add satu number lagi. Loh, Pak Ades telepon siapa? Istrimu. Jangan, Pak. Nggak apa-apa, biar kamu ditolong. Istrinya bangun, saya bilang gini, kamu boleh nggak tolong suamimu? Kenapa? Dia mau nonton film porno. Hah? Maksudnya Bapak gimana? Kasih tahu sama Bapak sama mamamu, ajak nonton sekalian bareng. Besok paginya saudara, saya tanya sama istrinya, gimana semalam nonton sampai jam berapa? Nggak ada, Pak. Yang ada juga dia malu. Bagus dia berani terbuka, itu bagus. Ya. Jangan saudara melakukan hal-hal yang akan akhirnya mencelakakan diri saudara sendiri. Setuju tidak? Sambo berpikir dia bisa kendalikan semua anggota propamnya. Kakak bapak saya itu bekas Kapolri di tahun 70-an. Kakak bapak saya. Dan saya bukan gak kenal keluarga polisi, tentara, ayah saya jenderal. Saya bukannya nggak tahu, tapi saya bilang sama teman-teman saya di kepolisian kemarin, kalau kalian berbuat jahat dan kalian berpikir kalian bisa selamat, oke, tapi kalau Tuhan berhadapan sama kalian, nggak ada yang bisa lolos. Setuju nggak? Kita ini manusia loh, mau pangkat apa saja, tapi kalau Tuhan sudah turun tangan, nggak ada yang bisa tahan berhadapan sama Tuhan. Jadi jangan sombong. Jadi suami juga begitu, jangan sombong. Ada laki-laki yang terlalu pongah, terlalu arogan karena dia kaya, dia mampu segala macam, dia permainkan keluarganya, dia bohongi. Saudara tahu, satu hari anaknya berusia 24 tahun laki-laki. Selama ini dia melihat papahnya kurang ajar dengan mamanya, dia tetap diam. Karena mamanya selalu mengatakan, tidak boleh kamu kurang ajar dengan papa. Tapi satu hari dia sedang tidur, tiba-tiba dia mendengar mamanya diomelin sama papanya, dan papanya mengeluarkan kata-kata kotor. Sudah tahu, papanya ini orang Batak, mamanya orang Nias. Ya, anak itu sudah 24 tahun. Artinya selama 24 tahun dari dia kecil sampai dia dewasa, dia selalu melihat mamanya selalu dianiaya sama bapaknya. Dengan kata-kata, papanya tidak pernah pukul tapi melempar barang, selalu kenain ibunya. Dan dia bangun. Ini anak nomor 3, anak nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, yang pertama perempuan, sudah menikah. Dia bangun saudara anaknya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia ambil leher bapaknya, baju bapaknya, dan dia dorong bapaknya keluar. Dia nggak bilang apa, dia dorong bapaknya itu jatuh, dan dia bilang gini, dari gua kecil sampai gua dewasa, gue lihat lo selalu siksa ibu gua, sekali lagi gua bunuh lo. Kunci dari dalam. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda jadi bapak yang arogan, jadi suami yang arogan, satu hari anak akan bisa membela mamanya yang kaum lemah. Bisa nangkep apa enggak? Jangan sombong, jangan jadi bapak yang seperti begitu. Kepala Keuangan Kodam pada zaman ayah saya masih menjabat. Orang itu berpangkat kolonel, saudara. Istri dan anak laki-lakinya yang pertama, namanya Ramses, anak pertamanya. Kalau udah namanya Ramses sudah pasti tahu orang apa? Batak kan? Ibu dan anak ini terbang ke Indonesia Timur, pingin bikin kejutan. Penerbangan ke Indonesia Timur itu pasti malam, sampai sana pagi, jam 6 sudah mendarat. Dan begitu sampai di rumah perwira, itu komplek militer. Istri dengan anak pertama ini, anaknya masih umur 18 tahun pada waktu itu, SMA kelas 3, pengen kejutan. Pintunya dibuka, depan dikunci, mereka masuk dari belakang.
Pelan-pelan ngendep-ngendep, dan begitu masuk kamar, dia lihat apa? Bapaknya tidur dengan seorang perempuan yang tidak dikenal. Dan saudara tahu, anak laki-laki 18 tahun, dia seret bapaknya. Bapaknya kolonel, dia seret bapaknya. Anaknya lebih gede badannya. Diseret bapaknya. Dan kalau tidak ada perwira-perwira sekitarnya yang menolong bapaknya itu, sekarang sudah almarhum. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, jangan bikin masalah kaum pria. Dan kalau engkau pikir bahwa istrimu itu lemah, anak-anakmu belajar loh, anak-anakmu melihat loh saudara. Setuju tidak? Apalagi kalau engkau punya anak perempuan. Siapa yang pernah lihat tontonan malam di mana pria yang suka gini-gini tuh? Tahu siapa namanya itu? Ya. Ditanya tuh sama Melanie, abang gak pernah berpikir, abang kan punya anak satu perempuan, kalau anak perempuan abang dipermainkan seperti abang mempermainkan banyak perempuan. Dia bilang apa? Gak mungkin lah. Dia gak memahami hukum tabur tuai. Yang paling aman buat anak perempuannya apa? Ya gak menikah, supaya tidak diperlakukan seperti ayahnya begitu, tidak dipermainkan. Itu korban. Jadi sekali lagi saudara, orang tuh ingin punya pernikahan yang baik, itu niatan. Setuju? Kalau Anda ingin punya pernikahan yang baik, dari sekarang itu miliki niatannya. Tapi kalau saudara mau jadi bajingan, mau jadi penjahat, jadi jahat aja gak apa-apa. Dan gak perlu nyamar-nyamar jadi orang baik gitu loh. Ya, coba di kantor engkau manggil temanmu apa? Teman perempuanmu, sayang. Itu laki-laki busuk. Saya ulangi sekali lagi, saya ngajar moral ya di DPR, saya ngajar moral di Kepolisian Republik Indonesia, di Trunojoyo sana. Saya mengajar moral di markas besar di Cilangkap dan di Angkatan Darat di Merdeka. Apa itu namanya? Merdeka, apa itu? Utara. Ya. Kantornya Pak Dudung sekarang itu. Jangan jadi orang Kristen yang moralnya itu nggak benar gitu. Nggak boleh manggil istri orang, manggil pegawai lain yang bukan istri Anda, bukan anak Anda, bukan orang tua Anda dengan panggil-panggilan sayang. Itu kalimat yang tidak santun, yang tidak baik. Panggil sayang pada istri, panggil sayang pada suami, panggil sayang pada anak, panggil sayang pada orang tua kandung. Setuju? Ya, itu moralitas saudara. Sekarang 3 hal yang dilakukan oleh istri yang dianggap sebagai sebuah kesalahan umum. Yang pertama, memberi petunjuk tanpa diminta. Mungkin bagi istri menunjukkan perhatian, tapi bagi suami merasa dikontrol. Contoh yang paling sederhana, kalau naik mobil, istri suka ngomong, awas pak, awas pak, kanan, kanan pak, kanan, kanan, turun, turun pak, awas pak, kiri, 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 kiri. Bagus. Tapi coba saya tanya, kalau saudara terbang ke Medan, saudara kenal gak sama pilotnya? Terus saudara bilang sama pilotnya, awas Cap, kurangi kecepatan Cap, awas di depan Cap, cuaca buruk Cap, turun sekian derajat Cap. Kan enggak kan? Engkau pasrah aja kan? Kenapa engkau enggak belajar? Istri saya selalu ditanya, karena dia tahu saya ini dari tahun 70-an senang balapan mobil di sirkuit. Jadi saya udah biasa membawa mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, begitu. Tapi pada tempatnya, ya. Nah, orang tanya, ibu kalau lagi pergi keluar kota sama bapak, kok saya lihat sering kali kecepatannya tinggi. Sikap ibu gimana? Ya udah tenang aja, percaya aja. Orang kita kalau naik bis kota juga naik bis keluar kota juga kita naik kita juga pasrah aja kok, tenang aja, kenapa kita mesti ribut? Belajar percaya. Suami itu diberi kebebasan, jangan dikontrol. Sebentar tanya, papa di mana? 11 derajat lintang utara, 12 derajat lintang selatan. Loh Anda Kapolsek apa? Nanyain anggota di mana? Situasinya gimana, keadaan gimana begitu. Percaya saja. Bilang pada suamimu, selamat jalan papa, hati-hati di jalan. Mama percaya sekali sama papa, karena papa sayang sama keluarga, mama juga sayang sama papa. Kita semua cinta sama papa. Udah gitu aja.
nggak usah dicurigain, ya. Nggak usah memberikan petunjuk kalau tidak diminta, kecuali suamimu minta pendapat Anda. Yang kedua, mengeluhkan suami di hadapan orang lain. Saudara bilang sama orang lain, nih suamiku ini loh, aduh orangnya kadang-kadang keras kepala. Nggak boleh ngomong gitu di hadapan orang ketiga tuh, nggak boleh. Di hadapan orang lain nggak boleh. Istri saya menikah dengan saya 36 tahun lebih, Bapak Ibu, nggak pernah cerita tentang persoalan suaminya kepada keluarga, pada orang tua, pada teman-temannya. Sebaliknya saya juga gitu, saya nggak pernah cerita tentang kekurangan istri saya kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, nggak pernah, karena itu adalah masalah kami berdua. Nah, Anda mau kayak siapa? Dewi Persik, begitu cerai pasangannya dibusuk-busukan, dijelek-jelekan. Coba lihat tuh, mantan istrinya Katon Bagaskara, siapa namanya? Ira Wibowo namanya. Waktu mereka cerai, dalam proses cerai ditanya sama wartawan, Mbak Ira boleh nggak cerita apa yang melatar belakangi perceraian Anda? Apa ya? Saya pikir setiap orang punya masalah. Dan kalau Anda tanya kenapa, itu kan masalah keluarga kami kan bukan konsumsi publik. Itu adalah masalah kami yang tidak patut untuk diceritakan. Itu lihat, orang kalau berpendidikan mulutnya juga berbeda. Bisa nangkep nggak? Bukan ember.baskom. Semua rahasia keluarga diceritakan. Suamiku itu nafsunya gede, tapi udah kan dia ada gulanya 400, kelihatannya aja gagah, umur udah 60-an, udah nggak boleh saudara-saudara ngomong begitu, kata orang Batak, pantang. Yang ketiga, mencoba membenarkan pada saat suami melakukan kesalahan. Tuh, coba dulu kamu dengar saya bilang, nggak mungkin kamu ditipu sama makelar itu. Saya udah nggak sejahtera kok waktu orang itu menghubungi kamu. Oke, suamimu salah, tapi nggak perlu engkau membesar-besarkan dengan mengatakan engkau lebih benar dari dia. Ingat ya, pria itu adalah makhluk yang gila hormat. Makanya Alkitab bilang, hormatilah suamimu. Jadi ibu kalau mau menangkan suami, rahasianya apa? Hargai dia, hormati dia. Halo ibu-ibu, setuju nggak? Jangan suka ngomong di hadapan orang, ini nih, dia suamiku nih mam. Nggak boleh. Ya, suamimu tidak suka sekalipun dia. Karena kemarin ada yang ngomong begini pada saya, suamiku tuh gila pak, katanya begitu. Maksudnya, iya pokoknya dia gila lah begitu. Gimana menurut Pak Andreas? Saya bilang, suami ibu gila ya, tapi saya pikir ibu lebih gila loh. Kok gitu pak? Iya, karena ibu bisa menikah sama orang gila, berarti kan ibu lebih gila. Paham nggak? Ada lagi di Jakarta orang ngomong begini pada saya, kalau suami saya pintar seperti Pak Andreas, mungkin saya bangga. Jadi maksud ibu, suami saya itu bodoh benar. Saya lantas bilang gini, Bu, suami ibu bodoh, tapi yang lebih bodoh adalah orang yang menikah dengan orang bodoh itu. Loh, betul nggak? Betul nggak? Kalau dia cerdas, dia nggak mungkin menikahi orang bodoh itu. Kenapa dia mau menikah sama orang bodoh? Karena dia lebih bodoh. Udahlah ibu-ibu, jangan suka menjelekkan suamimu, merendahkan suamimu. Kalau engkau tahu suamimu pendek, belikan hak tinggi supaya gak tinggi begitu loh. Kan kau yang sudah memilih. Selama berumah tangga, Anda harus memiliki komitmen-komitmen seperti di bawah ini. Yang pertama, ya, komitmen untuk tetap berpacaran. Masih ingat statement saya, pernyataan saya pada bulan apa itu kemarin, Februari itu Maret. Pergi berpacaran itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Tetap berpacaran.
Ngapain waktu berpacaran? Ya sudah, ngobrol aja. Ngobrol apa? Ngobrolnya nggak penting. Masih ingat nggak kalimat saya? Waktu Anda pacaran, Anda ngobrol tentang apa? Yang lihat sampan itu deh yang. Beda ya dengan sampan-sampan yang lainnya. Sekarang saya tanya, apa hubungannya sampan dengan masa depan pernikahan saudara? Ada yang lebih lucu lagi. Burung itu bagus ya. Apakah burung itu mempengaruhi masa depan hidup saudara? Nggak ada kan? Tapi itu saudara bicarakan. Artinya apa? Waktu saudara pacaran, saudara membicarakan hal-hal yang tidak penting. Yang penting saudara bicara. Bicara apa? Bicara yang tidak penting. Kan ada banyak rumah tangga begitu. Ayo dong ngobrol. Ngobrol apa Pak? Nggak ada yang penting untuk dibicarakan. Kalau saudara bicara yang penting-penting itu namanya meeting, rapat. Tapi kalau dating itu pacaran, itu bicara yang tidak penting. Yang penting apa? Bicara. Bicara apa? Yang tidak penting. Karena kalau penting dibicarakan itu namanya meeting, bukan dating, bukan pacaran. Jadi pacaran yang penting apa? Bicara. Bicara apa? Bicara apa saja yang tidak penting. Jadi pulang ini nanti sebentar, besok mulai praktekkan. Ayo mah kita bicara yang tidak penting. Bicara apa? Sampan. Bicara apa? Burung. Bicara apa? Iya, kita bicara pisang goreng, bicara duku, bicara rambutan, bicara alpukat. Pokoknya bicara yang tidak penting. Yang penting bicara. Ada istri begitu pulang dia sambut suaminya, suaminya dilayani makan segala macam, terus dibiarkan tidur. Begitu bangun istrinya udah siap-siap pengen bicara. Dia tanya gini, dengan santun loh dia bilang, "Pah, ngobrol yuk. Aku udah siapin kopi buat kamu, ada pisang goreng. Nanti sambil kita papa makan minum itu kita ngobrol yang ringan-ringan ya." Suami bilang, Mas. Jadi istrinya mengalah. Besoknya dia ulangi begitu lagi. Sampai itu berjalan bertahun-tahun. Satu hari istrinya meledak. Dia bilang gini, "Saya udah capek. Sekian lama saya ajak kamu untuk ngobrol. Dan tidak pernah punya waktu, tapi kamu bisa pergi, bisa kongko-kongkoan dengan teman-teman kamu." Kalau Anda nonton film yang judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, di sini kan nggak ada bioskop ya, tapi kan Anda bisa download, Anda bisa lihat itu film. Ya, itu adalah film tentang budaya Batak. Banyak suami Batak itu, laki-laki Batak, budaya Batak itu begitu. Itu diceritakan di situ. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam di lapo, di warung tuak, bernyanyi, ngobrol, hahaha, ketawa, main kartu. Pulang udah tinggal habis, terus pulang tidur. Istri nggak diajak ngobrol. Istri ngajak ngobrol, udah capek. Kadang pulang karena kelebihan tuak, udah mabok. Nyanyi pun udah beda, bukan sing-sing-so, sing-singkong, sing-singkong, gitu. Itulah gambaran yang dianggap lumrah, kata film itu, dalam budaya Batak. Dan itu diapresiasi oleh seorang profesor, Renat Kasali. Dia bilang, "Saya nonton film itu sebetulnya ingin menghargai saja, karena saya ikut mengarsitekin Bandara Silangit. Tapi begitu saya nonton film itu, wah, film itu menginspirasi hidup saya. Itu film yang syarat dengan nilai-nilai yang luar biasa." Ya. Yang kedua yang saya bilang, komitmen memiliki sexual intimacy regularly. Anda harus mempunyai komitmen di dalam hidup pernikahan saudara yang panjang itu. Karena saya tahu di sini ada yang pernikahannya lebih panjang dari saya. Sampai kapan? Sampai mati Anda perlu menjaga itu, aktivitas seksual. Ibu wanita itu punya masa yang disebut menopause. Pada mulai usia 46, 47, 48 itu berkurangnya cairan vagina karena berhentinya haid.
Kalau laki-laki tidak mengerti, kalau dia tetap mau melakukan senggama, mau melakukan persetubuhan tanpa punya ilmunya, tanpa punya pengertian, maka itu akan menimbulkan sang perempuan jadi trauma, tidak mau berhubungan badan. Bukan berarti perempuan tidak bisa berhubungan badan, tetapi yang laki-laki mesti mengerti. Kemarin di tebing ada yang tanya, jadi gimana jalan keluarnya? Permainan awalnya sebelum melakukan persetubuhan itu harus lebih panjang, yang disebut istilahnya foreplay. Ya. Tetapi kalau sudah foreplay, cairan di dalam vagina juga belum keluar terlalu mencukupi. Bukan hanya perempuan yang luka, sakit, lecet begitu, tapi juga alat kelamin laki-laki juga bisa sakit juga karena lecet. Makanya dibutuhkan yang namanya pelumas. Anda bisa menghubungi Pertamina. Ya, sehingga dipilih ada SAE 30, 40 atau 50. Ya. Kalau Anda tidak mengerti, nanti Anda beli itu gemuk buat rantai sepeda itu, rantai motor itu. Ya. Maksud saya bukan pelumas seperti itu. Anda bisa pergi ke Indomaret, sekarang tuh di Indomaret, di Alfamidi, Alfamaret itu ada. Ya. Dia semacam kayak cairan gel gitu. Nah, itu yang diberikan ya sebelum melakukan persetubuhan. Sebetulnya pada waktu sebelum perempuan mengalami masa berhenti haid itu, cairan itu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya saudara tidak juga mengerti permainan awal, tidak dirangsang dulu, biasanya vagina itu masih kering, saudara melakukan penerobosan persetubuhan, itu yang menimbulkan perempuan jadi sakit dan trauma. Makanya saya bilang di dalam gereja itu sebelum menikah ada lebih baiknya pasangan-pasangan yang mau menikah ikut bimbingan pranikah. Termasuk di dalamnya adalah pelajaran tentang seks. Pelajaran seks itu harus didapat di dalam gereja, harus didapat dari keluarga. Tidak boleh daripada film porno, tidak boleh daripada buku-buku sekuler. Belum tentu benar. Tapi kan pelajaran-pelajaran kayak begini kan dianggap tabu begitu kan. Lucu ya, di dalam gereja dianggap tabu. Tapi di luar ngomongnya jorok, di luar ngomongnya kotor. Padahal seks itu diciptakan Tuhan itu kudus begitu loh. Tapi dijadikan dunia menjadi tidak kudus begitu. Yang ketiga, komitmen untuk saling membantu. Jangan mengkritik pasangan. Jadi dalam pernikahan itu saudara, kalau melihat pasanganmu kurang, itu nggak boleh dikritik, dipermalukan begitu. Justru Anda harus membantu. Contoh ya, ada seorang perempuan bilang gini, saya tuh capek loh Pak Andreas, suami saya tuh kalau buka laci ya nggak pernah ditutup, buka lemari nggak pernah ditutup, sehingga kadang-kala itu bisa membuat anak-anak lari tiba-tiba mentok pintu, mentok kepalanya kejedut sama apa itu namanya, sama lemari yang dibuka yang tidak ditutup. Saya bilang gini, itulah pekerjaan ibu. Ibu tidak akan punya pekerjaan. Dengan suami buka lemari, pekerjaan ibu menutup. Dengan dia tarik laci, pekerjaan ibu menutup. Ya, tabur, jangan nabur yang nggak bener. Kamu sampai kapanpun juga tidak akan pernah bisa berubah. Perhatikan, kita sedang bernubuat, kita sedang menabur perkataan. Kita mengatakan sampai kapanpun juga kamu tidak akan pernah berubah. Kita suka ngomong, kamu itu sekali bodoh tetap bodoh. Artinya apa? Kita menyumpahi, mengutuki orang itu. Kenapa sih kita nggak ngomong yang terbalik gitu lah? Kamu tuh bisa loh Pak, nutup pintu. Mama percaya bahwa kamu pasti bisa nutup pintu. Dan saudara tahu, seorang istri ngomong begitu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan akhirnya suaminya satu hari berubah. Saya tanya jujur sama saudara, saudara ngomongin sama anak saudara suruh sikat gigi, apakah satu hari selesai? Waktu ngajarin anak saudara sikat gigi, satu hari selesai? Lihat papa dan mama kalau tidur tuh sikat gigi. Jadi mulai malam ini papa mau lihat kamu sikat gigi, ngerti? Iya papa. Besok dia sikat gigi gak? Lusa dia sikat gigi gak? Kan kau bicara dari halus.
Mama udah bilang bang, mau tidur itu sikat gigi. Iya ma. Besok, mama udah bilang sikat gigi. Berapa hari? Sikat gigi. Dari lembut jadi lelembut. Tahu lelembut? Setan. Dari kata-kata yang halus akhirnya menjadi tekanan yang keras. Itulah saudara belajar sabar. Nangkep nggak maksud saya? Ya. Jadi saudara mesti punya komitmen untuk menolong pasangan saudara. Yang keempat, komitmen untuk punya romantic getaway. Tadi berpacaran, sekarang mau liburan berdua. Makanya waktu kapan saya pergi ke sini yang terakhir itu, saya dengar Pak Pius katanya minggu depan mau jalan dengan keluarga-keluarga, mau liburan ke Nia Selatan, ambil kamar, ambil villa untuk pergi dengan keluarga. Itu bagus, tapi pergi yang paling bagus itu tidak bawa anak. Pergi berdua saja. Nangkep ya? Liburan begitu. Jadi sekarang saya sarankan kalau saudara berdua ada anak gitu, titipkan sebentar sama Pak Gembala sama Ibu Gembala. 2 malam gitu, nggak apa-apa, suruh Pak Gembala jadi babysitter lah untuk jagain anak saudara, dan saudara nanti seliburan begitu. Ya, cari di mana begitu, mungkin pergi ke mana namanya Lahewa begitu ya, cari tempat yang bagus begitu, bermalam 1 malam, liburan. Itu sangat merefresh, menyegarkan pasangan begitu. Ya, saya dengar Pak Pius sama Ibu nanti habis kongres sinode, musyawarah besar sinode, pemilihan ketua sinode baru, mereka mau jalan berdua. Jalan berdua, jangan ngajak yang lainnya begitu. Udah berdua aja, di hutan berdua begitu. Ya, merefresh gitu. Nggak apa-apa, tenang begitu. Saya waktu di Amerika, saudara, diajak retreat sama jemaat di Amerika. Saya pikir itu jaraknya itu tidak dekat ya, jauh sekali berjam-jam. Tapi akhirnya saya baru tahu, mereka itu retreatnya di atas pegunungan tapi di hutan. Ya, dan saya ditaruh di satu villa sendirian karena saya waktu itu nggak bawa istri. Dan keluarga-keluarga semua tinggalnya pasangan pasutri, suami istri tinggal di villa masing-masing. Dan itu jaraknya berjauhan. Saya punya kesempatan mengunjungi beberapa keluarga. Dan saya bilang, anak-anak, oh nggak boleh Pak, ini kami camp seperti gini, retreat seperti gini, nggak boleh bawa anak-anak. Jadi anak-anak di mana? Ya titipin pada keluarga kami, pada orang tua kami begitu. Jadi kami pergi, karena kami cuma pergi 1 malam. Jadi itu untuk merefresh mereka pasangan suami istri. Wow, keren banget. Ya, jadi perlu tuh retreat suami istri. Ini yang saya maksudkan, komitmen untuk punya romantic getaway. Yang kelima, komitmen untuk berkomunikasi dengan jelas, saling cerita, saling terbuka. Itu penting loh saudara. Ingat gak waktu Anda pacaran, apa sih yang Anda lakukan? Kan banyak ngobrol. Ya, pergi ke bandrek, pergi makan bakso, sesuai dengan kantong ekonomi saudara. Ya, minum di kafe di tepi pantai Tugu Durian situ, ngobrol gitu, iya apa segala macam cerita gitu. Anda mesti sediakan waktu tuh. Ya, untuk berani cerita begitu. Gambarnya sengaja saya tunjukin itu berpelukan gitu loh. Ya, besok kita akan latihan hal-hal yang praktis. Yang slide ke-7, yang ke-6, komitmen untuk bicara hal yang baik tentang pasangan, puji pasangan. Bilang sama pasangan gini, kalau hidup ini bisa diulang kembali, saya akan menikahi kamu lebih cepat dari waktu kita menikah. Kalau nggak salah waktu saya menikah saya umur 24 tahun begitu kata si laki-laki, dan kamu umur 22 tahun. Jadi maksud abang gimana? Iya, kalau kita diizinkan hidup diulang kembali, saya akan menikahi kamu 10 tahun lebih cepat. Hah? Berarti kamu 14 tahun, saya 12 tahun. Aneh-aneh aja. Lebay begitu ya, kira-kira begitu. Ya itu kira-kira ungkapan cinta karena saking luar biasanya pasangan Anda. Yang ke-7, komitmen untuk jadi pribadi yang lebih sehat dari sebelumnya. Fisik yang sehat adalah kado buat pasangan. Saudara tahu, kalau Anda makan terlalu banyak, terutama banyak mengandung gula, yang didapat daripada karbo. Gula itu bukan berarti Anda makan gula putih, gula pasir, makan sirup itu, tapi makan karbo yang terlalu banyak. Ya sekarang masih muda-muda nggak ada masalah. Tapi nanti kalau usianya sudah mulai menjadi seperti saya, udah 60 tahun ke atas,
Atau nggak usah 60 tahun, 50 tahun ke atas kalau Anda nggak hati-hati. Sekarang di Jakarta itu banyak anak-anak muda umur 20 tahunan sudah gulanya 350, udah 375, kolesterolnya udah bisa sampai di atas 300 begitu. Ya, saya kaget sekali saya melihat seorang pembantu di gedung saya di tempat kantor pusat saya melihat ada perempuan yang tiba-tiba dia harus di atas kursi roda. Usianya baru 34 tahun. Terus saya tanya sama dia, "Loh, kamu kenapa, Non?" "Sakit kolesterol." "Loh, kok saya baru tahu ada sakit kolesterol?" "Kolesterolmu tinggi." "Iya, Pak." "Berapa?" "Hampir 400." "Kolesterol hampir 400. Terus apa yang kamu rasakan?" "Saya nggak bisa jalan sekarang, Pak." "Terus di sini mau gimana?" Saya langsung tunjukin di sini. "Iya, Pak, kayak ada besi, Pak. Jadi saya kalau nengok sakitnya luar biasa." "Jadi gimana caranya sekarang?" "Ya disuruh puasa sama dokter, Pak. Dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan." "Terus kamu makan apa obatnya?" "Atorvastatin." Saya bilang yang simvastatinnya nggak usah dimakan, makan atorvastatin aja. Begitu. Kenapa? Karena saya banyak menghadapi jemaat orang yang tidak pernah mau menyangkal diri. Dan seperti keponakan saya, saudara, di Surabaya, 45 tahun. Jarinya sudah 2 lepas. Kenapa? Karena gula basah. Dan saudara tahu, istrinya dicaci maki. Karena kalau malam hari dia minta es teh manis 1 gelas gede. Dia mesti makan nasi 1 gunung si bayak. Ya. Dan itu seperti apa? Morfin gitu. Jadi dia sakau, kalau dia nggak dikasih dia sakau, dia nggak bisa tidur, sakit semuanya begitu. Dan sekarang jarinya lepas 2. Dan dokternya mengatakan mesti diamputasi. Dan saudara tahu, dia bukan diamputasi di sini, tapi diamputasi di sini di pergelangannya. 45 tahun loh, karena tidak bisa menyangkal diri. Badannya jangan ditanya. Lebih besar daripada ibu-ibu yang gemuk nih yang hadir malam hari ini. 45 tahun. Jadi jangan bangga punya badan besar, tapi Anda berkilah begini. Kerbau badannya gede tapi nggak sakit kolesterol, Pak. Kerbau badannya gede tapi masih bisa kerja di sawah. Anda kan nggak kerja, cuma begini aja. Kerja sedikit makanannya banyak, betul nggak? Makanya menimbun lemak di dalam diri Anda. Jadi ingat, nanti kalau Anda sakit, pasangan susah nggak? Susah nggak? Susah, mesti nemenin di rumah sakit. Ya, akhirnya sama anak-anak juga susah. Makanya belajar. Saya suka bilang sama ibu-ibu, sama bapak-bapak yang udah kegemukan ini, olahraganya nggak perlu lari, karena Tuhan juga nggak mengizinkan kita untuk melarikan diri. Olahraganya cukup jalaninlah kehidupan, kan begitu kira-kira ayatnya. Coba buka di YouTube, namanya GGL, nggak gemuk lagi. Itu olahraganya ringan, cuman setengah jam, tapi itu membakar kalori Anda. Ya, itu coachnya, pelatihnya itu adalah suami istri yang umurnya udah tetapi dua-duanya awet muda. Dan ngajarnya itu wah bagus banget deh. Jadi Anda nanti dapat inspirasi yang bagus sekali. Nih yang badan-badannya sehat-sehat begini nih, mesti banyak olahraga. Ya, jangan makannya dibanyakin begitu. Yang ke-8, komitmen untuk mudah mengampuni pasangan. Saudara tahu, seumur hidup di dalam pernikahan saudara pasti akan ada terluka dan melukai. Betul nggak? Anda harus punya kemampuan untuk mengampuni. Gini ya, kalau Anda sakit hati sama pasangan dan itu tidak berdampak apa-apa, teruskan. Dan saya mau beritahu, kalau Anda hidup simpen kepahitan, punya kebencian terhadap pasangan, percaya deh, nggak usah pasangan, hidup Anda pun nggak akan menjadi sehat. Saya kaget sekali. Ada dokter namanya Agustono, Anda googling di YouTube itu, Dokter Agus dari rumah sakit di Surabaya. Dia sering seminar karena dia dokter penyakit dalam dan dia menangani banyak penyakit kanker. Dia bilang 87% pasien kanker saya bisa mengalami mujizat kalau dia memberikan pengampunan. Dia bilang begini, artinya yang dia kutip itu bukan ayat firman Tuhan Alkitab, karena dia dokter agama Islam, jadi dia kutip hadis-hadis Al-Quran. Dia bilang begini,
Berarti orang yang sakit kanker 87% itu diakibatkan karena sakit hati, karena tidak mau mengampuni. Dan begitu pasien-pasien saya bisa mengampuni orang yang melukai dia, dia menerima mujizat. Penulis Ibrani apa? Tumbuh akar pahit. Penerjemah Alkitab menafsirkan itu artinya adalah penyakit dalam kitab Mazmur. Aku menyimpan sakit hatiku sehingga aku menjadi sakit. Saya nggak menerjemahkan itu kanker, tapi sakit hati itu bisa menimbulkan Anda menjadi sakit. Gimana caranya supaya tidak sakit? Jangan pernah menyimpan kepahitan, lepaskan pengampunan. Setuju tidak? Pengampunan tuh nggak ada hubungan dengan perasaan. Perasaanmu bisa sakit. Contohnya begini, kaki saudara terluka, jatuh lantas robek. Perasaan saudara sakit nggak? Sakit kan? Terus istrimu bilang, ayo papa saya antar ke dokter. Nggak, bang. Kenapa? Sakit. Dibawa ke rumah sakit karena dipaksa, terus diobatin. Perasaanmu masih sakit nggak? Loh, orang masih luka kok, sakit nggak? Sakit, tetap sakit gitu. Tapi kok diobatin? Langsung sembuh diobatin? Enggak, itu butuh waktu. Perasaanmu tetap sakit, tapi kau diobatin. Nah itu mengampuni itu seperti begitu prosesnya. Jangan kau pikir kalau kau mengampuni perasaanmu akan sembuh. Tapi itu adalah proses. Dan gak ada pengobatan itu atau mengampuni itu ada hubungan dengan perasaan. Jadi kau bisa bilang saya sakit hati, saya tetap sakit hati. Tapi saya kata firman Tuhan bilang mesti mengampuni. Saya mesti mengobati luka saya ini, saya obati, tapi saya tetap sakit hati. Nggak apa-apa Anda ngomong begitu. Saya benci sama kamu, tapi saya ngampuni. Bilang. Karena iblis itu paling takut dengan kata mengampuni. Nah rumah tangga nggak akan baik kalau Anda nggak punya komitmen untuk mengampuni. Yang ke-9, komitmen untuk bergandengan dan berpelukan. Kita nih jujur ya, kalau sudah menikah bertahun-tahun, apalagi sudah mulai tua begini ya, suruh memeluk istri itu atau memeluk suami kayak kemarin di tebing itu ya, saya bilang ayo bapak peluk istri, suaminya mau peluk istri, langsung istri bilang gini, ditolak saudara. Aneh kan? Terus satu sesi lagi saya bilang gini, yuk bapak ibu berciuman. Saya bukan bilang suruh cium pipi, berciuman artinya bibir ketemu bibir. Begitu suaminya mau peluk, ditempeleng saudara sama istrinya yang tadi juga tuh. Sampai suaminya kaget. Pasti ada sesuatu yang gak beres dalam rumah tangga ini. Sampai begitu suaminya mau mencium, ditempeleng. Itu di tengah umum saudara. Sampai ada suami yang ngomong begini sama istrinya, yang istrinya bilang apa? Nggak usah kampungan deh, nggak usah pakai yang. Padahal kan hal yang wajar, suami istri ngomong sayang, makan dulu yuk, kan wajar kan? Tapi bagi keluarga ini nggak wajar, ini beda lagi. 2 minggu yang lalu saya di Pekanbaru, bicara di kalangan para pendeta Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Untuk para pendeta-pendeta semajelis daerah Provinsi Riau. Dan salah satunya ikut seorang pemimpin yang dia seorang pengusaha sukses di kota Pekanbaru. Besoknya itu istri, anak-anak, menantunya ngajakin saya makan. Ya, 2 hari kemudian ngajakin saya makan. Saudara tahu, lagi makan, sang ibu bilang gini pada saya, Pak, saya seneng sekali Pak Andreas. Kenapa Bu? Gitu. Suami saya kemarin Pak, habis seminar kan dia berangkat. Biasanya kalau dia berangkat Pak, dia nggak akan pernah telepon saya sampai nanti malam mau tidur baru dia WA. Nggak telepon, cuman WA aja. Dia bilang gini, Mah, aku udah sampai di Jakarta, aku udah nginep di hotel. Udah, WA-nya begitu. Kemarin tuh aneh Pak, begitu dia mendarat di Soekarno-Hatta di Jakarta, dia telepon saya. Yang aku udah nyampe. Yang saya kaget dia menyebut saya Pak, yang aku udah nyampe. 33 tahun kami menikah Pak, dia nggak pernah nyebut kata sayang Pak.
Dan malamnya Pak, dia bilang gini, kamu udah makan belum? Nih aku makan sama anakmu. Mau tidur Pak, tiba-tiba dia WA. Yang, selamat bobo ya, mimpi indah. Nanti besok kita doa pagi sama-sama ya gitu. Hati saya Pak, senengnya luar biasa. Ibu mesti ngerti ya, kalau suami berubah, beri dukungan. Atau istrimu berubah, suami beri dukungan. Ngerti ya? Ada istri, dia datang ke salon, rambutnya dicat. Jadi blondi, jadi pirang gitu Pak. Suaminya begitu pulang, bukan girang. Dia begini suami, kok ada burung nuri katanya begitu. Saudara tahu, itu istri terbang saudara. Rasanya udah jadi ilfil, jadi perasaannya tuh jadi nggak enak begitu loh. Saya bilang pada suaminya, kamu salah. Perempuan itu kalau sampai ngecat rambut, dia mau tampil lebih cantik. Jadi harusnya gimana? Ya kamu mesti nyanyi dong. Istri siapa sih ini? Ternyata aku makin cinta sama kamu, krim ekonomi. Nyanyi udah bener, tapi belakangnya jangan pakai krim ekonomi dong. Nyanyikan ini istri siapa sih kok tambah cantik sekali. Istri itu senang dengan pujian. Jangan dibilang burung nuri, terbang saudara. Keinginannya dia, padahal dia udah bangga banget, pasti suamiku akan senang begitu. Ya Bapak belajar ya, kalau ibu berdandan itu artinya dia mau tampil cantik, sekalipun dia tidak lagi muda. Saya suka bilang dulu pada istri saya, kamu mau gemuk, kamu mau kurus, kamu tetap istri saya dan saya tetap mencintai kamu. Dan saudara tahu, pada saat istri saya sedang dalam keadaan drop, saya masih sempat video call. Video call itu dia susternya pegang handphone itu, dan saya bilang begini, sambil berderai air mata saya bilang ini, sampai kapanpun saya akan tetap menyayangi mama, saya akan tetap mencintai mama. Ya, dia bilang jangan nangis, jangan nangis. Anak-anak melihat saudara, bahwa papanya tetap sayang. Itu sudah 36 tahun lebih kami menikah. Kalau Anda ingin punya pernikahan yang baik, Anda harus belajar menjaga komitmen itu. Ya, karena waktu kita sudah terlalu malam, saya harus mengakhiri, dan besok kita akan bicara tentang seks. Ya, tidak lagi bicara yang lain, tapi kita akan bicara tentang seks. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang datang dengan pasangan, bolehkah bergandengan tangan dulu? Sebetulnya ini kan hal yang mudah ya. Bergandengan tangan itu kan adalah yang mudah begitu. Pak, istrinya digandeng Pak. Saya kemarin bilang kalau misalnya suaminya nggak mau gandeng, istrinya gandeng. Gitu. Ya. Oke. Sudah semuanya? Sekarang yuk berhadapan sekarang. Sekarang tangan sebelahnya dipegang juga, jadi berdua gitu dipegang juga. Nah, sekarang lihat istri, lihat suaminya dulu. Jangan main-main, jangan lihat yang lainnya, suruh lihat istri, lihat suami orang. Ibu gimana sih Bu? Mentang-mentang suami ibu udah botak begitu ya, dilihatin suaminya orang. Lihatin dong suaminya, lihatin istrinya begitu. Nah gitu ya. Dah, sekarang berikan pelukan Pak. Ayo peluk suaminya, peluk istrinya. Kalau suaminya nggak mau dipeluk ya Anda yang peluk lah. Ayo peluk. Peluk. Agak lama dikit peluknya. Agak lama sedikit peluknya, nikmatin. Nah, oke. Yuk kita berikan tepuk tangan buat kita berdua masing-masing ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Besok malam kami akan belajar tentang seks dalam pernikahan. Dan kami akan mempraktekkan beberapa hal supaya rumah tangga kami berubah. Tidak ada yang bisa merubah keharmonisan, keindahan, keakraban di dalam rumah tangga kami selain kami sendiri yang mau berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Kalau rumah tangga kami baik,
rumah tangga kami bahagia, itu akan menghasilkan keturunan yang luar biasa. Anak-anak kami akan melihat contoh yang luar biasa. Biarlah setiap hati kami dipulihkan, disembuhkan. Karena mengampuni pasangan bukanlah menunggu, tetapi membuat keputusan untuk kami berkata, saya mengampuni suami saya Tuhan, saya mengampuni istri saya Tuhan Yesus. Saya mau belajar mencintai suami saya apa adanya, mencintai istri saya apa adanya, dan saya tidak akan menuntut, tapi saya akan memberi contoh. Dan saya ingin menabur yang benar dalam hidup pernikahan saya. Berkati setiap kami. Biarlah rumah tangga kami berubah. Pada waktu kami berubah, pasangan kami berubah. Pada waktu pernikahan kami berubah, keluarga kami juga akan ikut diubahkan. Pada waktu keluarga diubahkan, gereja Tuhan pasti akan berubah. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beriman, keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.